Maka kita berpikir bahwa budaya dan agama itu merupakan satu kesatuan. Ya, karena para leluhur kita pun tetap mereka menyembah kepada Tuhan. Oleh karena itu, karena Tuhan itu adalah di atas segala-galanya. Sehingga ketika di perayaan Reba ini kita padukan antara budaya dan gereja menjadi satu, sehingga kita jadikan misa inkulturasi. Pesan saya kepada generasi muda bahwa momen pesta Reba ini merupakan pesta tahun baru adat, dan pada momen ini tentu ada hal-hal baru yang akan menjadi pegangan bagi generasi muda sendiri, sehingga ketika memulai satu kegiatan, mau pekerjaan apa saja sesuai dengan keahlian masing-masing, tentu pesan-pesan itu kita lakukan pada saat momen seperti ini. Sebagai tokoh, juga sebagai pemerintah, bahwa di sini peran pemerintah itu sangat penting berkait dengan pelestarian budaya, dan itu diatur di dalam undang-undang desa itu, bahwa pelestarian budaya itu menjadi salah satu kewajiban pemerintah untuk bisa melestarikan. Sehingga di sini selaku tokoh adat maupun sebagai pemerintah desa, saya punya kewajiban untuk bisa melestarikan budaya, sehingga bisa mewariskan kepada generasi-generasi muda itu, supaya setiap tahun secara turun-temurun bahwa budaya agama itu dia akan makin kuat, makin lama dia akan makin kuat. Melalui budaya pasti agama, negara, pemerintah pasti akan semakin kuat. Nah, tentunya kehadiran budaya untuk kemajuan nusa dan bangsa sangat penting, ya Bapak Iman. Sangat penting memang kehadiran budaya, karena memang negara kita Indonesia ini kan itu negara kaya akan budaya. Ya, baik pemirsa, sahabat budaya dimanapun Anda berada, itu tadi wawancara singkat kami dengan Bapak Iman selaku Tua Adat dan juga Kepala Desa Burani Langa Kabupaten Ngada. Kami akan kembali untuk menayangkan secara langsung perayaan Ekaristi Misa Inkulturasi untuk awal Reba Langa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Reba menyatukan dan memartabatkan manusia. Ubi merupakan makanan utama, makanan awal mula, makanan yang menghidupkan suku Ngada. Oleh karena itu, ubi dijadikan simbol kehidupan dan tanda persaudaraan, perdamaian sejati.
serta cinta kasih Allah kepada umat manusia. Dalam perayaan ini kita mengingat kembali para leluhur yang telah melakukan nilai-nilai luhur seperti yang diajarkan Tuhan sendiri. Untuk itu, pada awal perayaan suci ini, marilah kita mengikuti tahapan-tahapan upacara berikut ini. Hari ini kita merayakan misa syukur Pesta Adat Rebah. Syukur atas kehidupan, atas penyertaan kasih Allah. Kita telah lewati hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun kehidupan kita. Baru mulai tahun ini kita melaksanakan lagi misa syukur Rebah. Mari kita angkat hati untuk bersyukur kepada Allah yang masih menyertai kita untuk kehidupan kita ini. Dalam perayaan syukur Rebah hari ini, kita mengangkat tema
menyatukan Reba, menyatukan dan memartabatkan manusia. Karena Allah menyatukan kita dengan cintanya, sehingga kita hidup dalam cinta dan perdamaian di antara kita, mulai dari dalam keluarga-keluarga, dalam suku-suku kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah memilih dan membaptis kami berkat jasa Yesus Kristus. Baharuilah kami dan seluruh gerejamu dengan semangat pelayanan sebagaimana yang kami kenal pada diri hamba-Mu yang setia. Jadikanlah kami cahaya bagi sesama, agar karya penyelamatanmu semakin tersebar luas sampai ke ujung bumi. Rahmatilah kami semangat persaudaraan dan perdamaian sejati antara sesama kami dan keluarga-keluarga dan suku-suku kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dengan demikian, maka persaudaraan sejati, perdamaian, dan ketentraman akan dapat kita miliki. Inilah bagian dari nilai-nilai luhur kehidupan yang diajarkan Yesus sendiri dan telah pula diwariskan oleh para leluhur pada kita. Marilah kita dengan penuh hikmat mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarah dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, memperhatikan
lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenuh, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun akan secari yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru." Demikianlah sabda Tuhan. Gopata reba de pena kita mode puse taone
mode masa sai anak bohe reba mempersatukan dan memartabatkan manusia. Pine mapame kazi pokadoa tapi boe mode neili molo Yesus damora sai boka mesu sai pedu lezar reba nengah pejah masa-masa kita bupu bue lah mosa soga pu angameze eko pale mala tadutu sedulu dan sedove mogo-mogo ne masa mapadri diane maromo KPK gena koordinator pastoral kefikapan. Penyebutan untuk Bapak Romo Fikep Bayi Fikep Bajawa di zaman Sedevakante, zaman Takhta Lowong ini, kita menyapa Romo koordinator pastoral kefikepan. Di masa-masa Maromo juga pastor paroki Marcella Maria Ratu Semesta Alam Langa. Vidi bau misa lazat diana tianua bopati borani vitega go vireba sesiva sedekah na mae beka tapi vivalo mode ngata mate vazeta ne nitu zale tapi nusinange tapiu pai memame depo pai bado lagu musik kita siva tegalo Yesus Kristus ngata dali egae dan bunga temuaga puzeta nebula po peragua ngiasili Yesus ava da seaga puzeta lena pera kokosea ngia teru Yesus anak tato tatato vililo lalo keli esao ko apa dabo eba isango pate geone ate ko apa dabo eba isare ngata da pengi ngarati dan nino ngarabeo pulu sayeko ngata da gela ngarajena pulu say bena Yesus da pejah dia kisah baba pa ibilu boa dareba baga dia kisah nata pa ibiba kita raba di kita ne doa delu mode ne pada acara literasi budaya Rebalanga kemarin di tempat yang Bapak Bupati ngada juga Makepo Pak Lukas Nae bersama saya yang dihadiri 700 lebih generasi muda dari Agustinus Langa SMA generasi sesepuh orang-orang tua kita, para informan, tokoh adat yang terdiri dari orang-orang sederhana di kampung-kampung kita
dari kesederhanaan dan kearifan, mereka sepakat mengatakan, buku ulungia kita koalet epo siza demori pera goa da gua rabago musik kita lemode duda, yang artinya reba itu berawal dari kehendak leluhur yang mewariskannya untuk kita. Kita wajib mengikuti dan melestarikannya, lantaran ia reba merupakan adat, peraturan, hukum yang mengatur, yang menuntut kehidupan bersama demi kebahagiaan kehidupan kita. Menurut Pater Paul Arndt Svede, seorang misionaris dan etnolog terkenal yang membaktikan hidupnya mempelajari bahasa dan suku-suku asli budaya di Flores, khususnya di wilayah Ngada, dalam bukunya Agama Orang Ngada, Kultus dan Persembahan, reba merupakan pesta besar untuk orang Ngada, baik dalam arti maupun dalam perayaan lahiriannya. Orang Ngada memakai arti kata reba untuk mengungkapkan dua hal. Pertama, sebagai nama bulan, orang Ngada telah mengenal perhitungan kalendarium tahunannya tersendiri. Terhitung ada 12 nama bulan yang umumnya dikenal orang Ngada. Dimulai dengan bulan yang bernama Reba. Reba adalah nama bulan. Ketika pesta itu dirayakan, ialah Vula Reba, artinya bulan Reba. Kedua, Reba sebagai nama perayaan tahun baru. Umumnya perayaan ini berlangsung dari akhir November atau awal Desember hingga akhir Februari. Perayaan ini menjadi perayaan penuh makna karena semua orang ada mengungkapkan rasa syukurnya atas anugerah kehidupan di tahun yang lalu, terus memohon berkat untuk di tahun baru. Reba di bawah Paul Arndt menulis, apabila sudah kelihatan berupa sabit kecil di barat, untuk maka kepoves menggunakan di dan lain yang berada. Inilah bukti untuk kampung dalam wilayah itu hanya satu sesudah yang lain. Langa pertama merayakannya. Penyebutan Langa yang pertama ini bukan orang Langa, ilmiah, kajian keilmuan menurut ada 3 yang menjadi inti dari perayaan Reba, yaitu atau malam pembukaan yang dilanjutkan dengan menyanyi, menari kobe sui atau malam pendarasan sui uvi. Masli tapago suangaza ke nuatana tapera ge pisuteta pupi bana enada bila tebam patangnya lengah aku patah teva davai tena. Memang Tuhan menunjukkan supaya dan setia melalui para utusannya. Ia menghendaki supaya kita memperhatikan sabdanya. Lebih berharga daripada kurban atau ibadah.
Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? 1 Samuel 15 ayat 22. Pertanyaan reflektif ayat-ayat suci firman Tuhan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Samuel pada umumnya, tetapi upacara Iria mengadakan upacara melawan kehendak Allah sesuatu dari Tuhan jauh daripada meta dia teda leva kita dautu benulu opu ne kita mode ne anak benu bava mai peka ne ine vata ere mai batu papa modene sogavoe mekune doa telu raba musik kita lemode Isos Yesus Kristus anak tevama dia one bacaan Injil suci tiaro arana kita tetengeha tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantung itu, sehingga baik anggur maupun kantungnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantung yang baru pula. Injil Markus bab 2 ayat 21 sampai 22. Ayat suci firman Tuhan ini menunjukkan secara terang benderang bahwa Yesus Kristus tidak menghendaki mendirikan agama yang keras dan penuh legalistik dengan aturan yang sangat kaku kejang, seolah-olah berlaku slogan Roma locuta causa finita, yang artinya Roma bicara habis perkara, atau sangat Roma sentris dan sebagainya. Tapi firman Tuhan hari ini mau menunjukkan yang sebaliknya. Kedatangan Yesus ke dunia ini justru untuk membawa nilai-nilai luhur kerajaan Allah yang penuh sukacita, keadilan, kegembiraan dan damai sejahtera, hal yang baru bagi orang Yahudi. Yesus Kristus, junjungan dan juru selamat kita, hadir membawa perjanjian baru yang tidak untuk menghilangkan tapi menyempurnakan perjanjian lama, menghadirkan anggur baru yang menyelamatkan, anggur keselamatan baru dalam kirbat, dalam kantong tempat yang baru pula, yang datang membawa narasi kemanusiaan universal, penuh cinta kasih, sejahtera, dan dalam keutuhan dengan sesama ciptaan Tuhan lainnya. Sangat menghargai adatnya sebagai adanya semina verbi, artinya benih-benih keselamatan yang sudah ada dalam budaya dan adat istiadat setempat, yang kemudian para pengikutnya dalam gereja
menamakan liturgi inkulturasi yang membebaskan dan memberdayakan seperti yang kita rayakan hari ini di sini. Jadi bukan hanya penjelasan mengenai hukum lama, semangat yang ini tidak sesuai bagi sebagian orang Yahudi. Semua itu bagaikan pakaian lama jika dibandingkan dengan spirit baru yang dibawa dan dihadirkan Tuhan Yesus Kristus. Kebebasan dan pengalaman dengan Allah yang berbelas kasih serta berbela rasa, yang mengangkat derajat, mengangkat harkat dan martabat dia bawa oleh Kristus, dinikmati oleh kita umat beriman dewasa ini. Pinahine mapamekazi doa umat yang merayakan terkasih dalam Tuhan. Leluhur kita orang Ngada umumnya dan Langa khususnya memiliki suatu konsep yang ideal tentang menjadi yang baik, hidup yang penuh kasih karunia dan damai sejahtera, sebagaimana kita simak bacaan suci tadi. Satu prinsip utama yang menjadi pegangan orang Ngada umum dan orang Langa khususnya sehubungan dengan relasi sosial adalah modene sogavoe mekune toa telu mavolai liko oke. Ini diajarkan juga dalam ritus sui uvi sebagaimana sebentar akan kita saksikan. Dari prinsip dasar tersebut kepada para penerus generasi-generasi penerus. Setiap kita orang Langa, orang Ngada diperingatkan untuk tidak bersifat egois atau mae kaum mea, cao mea, melainkan saling memperhatikan, saling membantu, saling memberdayakan, saling memampukan. Setiap kita orang Langa, orang Ngada mesti saling bantu, saling menolong dalam suupapa suru saapapa laka, atau dalam konteks ante nela paris untuk tuku teka yang sedang gencar digalakan sekarang ini. Dalam salah satu buku manajemen konflik berbasis budaya dari Ngada untuk Indonesia yang sudah mendapat hak kekayaan intelektual dari Kemenkumham RI melalui Kanwil Kemenkumham NTT, saya menulis dalam pokok sui uvi dalam inkulturasi rebah bahwa rebah telah mendapat pengakuan negara melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI tahun 2007 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita tentu bertanya, mengapa bisa begitu? Dasarnya adalah karena rebah dinilai memiliki kandungan patadela, petua leluhur, dan leset peda pave, pesan kebijaksanaan hidup yang menembus lokalitas masyarakat Ngada. Artinya, pesan atau pedoman moral rebah memiliki nilai-nilai universal yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di NKRI tercinta ini. Bersyukur, berterima kasihlah selalu, dan berbanggalah sebagai orang Langa, karena dari Langa Ngada untuk Indonesia dan dunia. Bineine mapame kazi doa yang terkasih dalam Kristus. Itu tempat pengabdian pelayanan kita. Selanjutnya kita melayani
komunitas, figur-figur dan tokoh-tokoh yang terutus untuk berbagai pengabdian pelayanan bagi banyak orang untuk kesejahteraan umum bonum commune dalam spirit kepemimpinan yang melayani servant awam Katolik di tengah tata dunia. Ada di legislatif, DPR, ada gubernur, ada bupati, ada wakil bupati dan sebagainya. Ada di yudikatif, ada orang langa yang jadi hakim di mana-mana. Ada di kalangan akademis, TNI, Polri, pengusaha dan sebagainya. Belum lagi sederet para pengemban panggilan perautusan khusus yang bekerja di kebun anggur Tuhan sebagai pastor, suster, bruder, frater dan lain-lain yang terutus berbagai belahan dunia. Jadi masa-masa kita isi langa isi ngada, baik tongo dia nua tanah kita dapat bunuh pagufara maupun langa langa diaspora dalika teki ne tengah saa kita maes kali-kali bekedi beki goweki kita Islam. Mari kita luhur budaya adat spirit pun kita berada dan diutus Tuhan. Juga terutama yang tinggal menetap jadi lesen untuk minta tongo betia Bethlehem dia ulu langa mese eko palemala. Kuat Katolik kita dalam menghadapi berbagai gempuran yang kadang terstruktur, masif dan sistematis datang menggempur resilient ketahanan iman dan ketahanan budaya kita di era di dewasa ini. Ini mapame kaji doa akhirnya reba sesungguhnya makna dan kaya bagi kita, baik dalam kehidupan keimanan menggereja maupun dalam kehidupan sosial di tengah tata dunia. Akan kembali api kesadaran kita sekalian akan hakikat kebesaran keagungan Tuhan pencipta semesta dan ketergantungan ketakberdayaan manusia di hadapan Allah Maha Besar dan mulia. Sebab otaola kita dia kaete barona moevai ban elima vaki ban enia kaete vata pakopina vake vatuleva teva dorodeha serena bemeze teva mai mole lizu bisa vaeva o lengi Jawa taufa nuat kazi domi sengata tabila domi ngata tabu mangaza pegepu batu boto ne tanah lala nginga muzi ingata memantapkan lagi kesadaran kita akan Allah adalah kasih. Deus caritas est, God is love, dan yang memerintahkan kita umatnya untuk saling mencintai dalam kasih persaudaraan sama lain. Sebab sesungguhnya lizu deva rikuala deva rona abunusi zeli tang deneso mabolai mar gaboy makune doa delu paven enusipera eva zeta ola leva ngai sama saudara yang terhimpit berbagai beban kesehatan.
tate boda papapae ele gote da pio boda ne da sipo ele gote da mibi boda ne da lipi su papa suru sa papa laka sai rengu maru sai zanga sala nia ngata. Keempat terakhir dengan molina reba merupakan momentum refleksi, introspeksi diri, pertobatan dan rekonsiliasi serta mempersatukan dan memartabatkan manusia. Tema reba kita tahun ini, nilai-nilai luhur reba menunjukkan jelas bahwa diri pribadi kita manusia adalah pribadi yang bermartabat luhur, menjadi Nengia Dewa, yang artinya cerminan Allah, gambar Allah. Orang Latin bilang imago Dei. Sebab vae mezezale tabere pe mesimite fiki banadiri lina pia kisah Dewa doro nenungia kita, yang artinya sungai di sana mengalir menuju Samudra Raya. Kabur kotor di pinggiran, jernih. Tuhan berkaca dalam kita. Amin.
Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah rayakan sepantasnya. Terutama untuk keselamatan jiwa-jiwa para anggota keluarga kita, para leluhur yang telah mendahului kita semua. Juga kita berdoa untuk para jiwa-jiwa dari Saot Tibu Jawa di Bomuzi, dan keselamatan jiwa-jiwa dari Sao dari Wali Borado, Sao Moisiko di Bomuzi, ngadu Abu Mbahku, ngadu Abu Meo dan suku Abu Lado. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Teperaga puuzeta, tangalaka kita negopata muana ricirai, maisi kita boda vingasi.
Ema kami zetaone surga, kami ngalingaza kau. Di tanah kau maingia kami, di siko suku kau, kami bide poro baru. Bila kau mori tahu, dia tahulah bila zeta one surga. Diisi kami kainu lezadia, sedosi salah kami. Bila kami date sedo, ne atata tahu salah nia kami, ma itu kami nyata ngalale, pada atas masa-masa atas, nia kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
O Dewa jauh dari di altar jauh kau di laga hostia Santo 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 Dado dengan Santo yang doa penantian akan terpilihnya Uskup Agung Ende yang baru. Bapa yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa Engkau menghendaki umat kawananmu dipimpin dan dilayani dengan setia oleh seorang gembala pilihan. Kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang telah nyata dalam diri semua uskup yang Engkau anugerahkan bagi gerejamu di Keuskupan Agung Ende tercinta ini. Melalui Monsinyur Petrus Noyen SWD, Engkau mengajarkan kami umat-Mu untuk hidup teguh dalam pengharapan serta memelihara mutiara-mutiara iman sesuai moto episkopalnya, Mutiara dari Timur. Melalui Monsinyur Arnoldus Vestraelen SWD, Engkau mengarahkan hati umat-Mu untuk berbakti dan tulus tanpa mengeluh bagi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan jiwa-jiwa seturut episkopalnya bagi Allah dan jiwa-jiwa. Melalui Monsinyur Henricus Leven SWD, Engkau menuntun kami umat-Mu untuk menjadikan misteri salib Yesus Tuhan sebagai satu-satunya harapan sebagaimana yang tertulis dalam moto episkopalnya, Salam o Salib, satu-satunya harapan. Melalui Monsinyur Paulus Yamaguchi dan Monsinyur Aloysius Ogihara SJ, Engkau meyakinkan umat-Mu bahwa di tengah masa sulit dan penderitaan, Engkau tetap memelihara kami, tidak membiarkan kami bagaikan anak yatim piatu. Melalui Monsinyur Antonius Tisen SWD, Engkau membimbing umat-Mu
untuk menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dan pelita bagi kami, sebagaimana tercetus dalam motu episkopalnya di dalam sabda-Mu. Melalui Monsenyur Gabriel Manek SPD, Engkau melindungi umat-Mu dengan kasih Sang Bunda Perawan Maria, sebagaimana tercurah dalam moto episkopalnya, Bunda Maria, pelindung segala bangsa. Melalui Monsenyur Donatus Jagom SPD, Engkau mengajak kami umat-Mu untuk setia mewartakan Kristus tersalib, sebagaimana digambarkan dalam moto episkopalnya. Mari kita wartakan Kristus yang disalibkan. Melalui Monsenyur Abdon Longinus Dakunya, Engkau memperkenan umat-Mu untuk mengalami pijaran kasih-Mu yang mengingatkan dan mendorong kami untuk selalu mendengarkan dan mewartakan firman-Mu, sebagaimana tergambar dalam moto episkopalnya, mendengarkan dan mewartakan. Melalui Monsenyur Sensi Potokota, Engkau memperkenalkan kami umat-Mu untuk boleh mengalami kasih dan kesabaran-Mu yang terus mendorong kami untuk dengan gigih mewartakan firman, baik atau tidak baik waktunya, sebagaimana moto episkopalnya. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Bapa yang Maha Rahim, oleh tuntunan karya Roh Kudus dan dijiwai oleh moto tabisan episkopalnya, masing-masing para mendiang uskup agung kami telah setia melaksanakan karya kegebalaan dan pelayanan sesuai dengan jalan dan kehendak-Mu, serta seturut teladan hidup Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Gembala Agung kami, dalam kolegialitas dan para imam, diakon, biarawan, dan biarawati. Yesus, Bapa,
sebagai tanda bahwa dimulainya makanan adat Kauvi. Ya. Mari kita sama-sama ikuti upacara pemberkatan. Tuhan bersamamu dan pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, Bapa sumber kehidupan dan keselamatan abadi, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia hidup yang boleh kami terima dari Putramu, Yesus Kristus. Sudilah Engkau mempersatukan kami menjadi satu umat dalam cintamu, sehingga tercipta semangat solidaritas dan perdamaian sejati di antara kami. Oleh karena itu, kami mohon ya Bapa, berkatilah ubi ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang merupakan sumber kehidupan kami, yang dapat memberikan kekuatan baru bagi kami, untuk tetap berkarya dan melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah memberi rahmat yang istimewa dalam hidup saudara. Amin. Semoga Allah memberi roh kedamaian dan cinta kasih kepada saudara. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih melimpahkan keluarga-keluarga kita dengan rahmat-Nya dalam hidup bersaudara. Amin. Semoga kita sekalian dan seluruh perjalanan hidup kita selanjutnya senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Kristi syukur misa Rabbah kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Baik pemirsa, sahabat budaya dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti perayaan Ekaristi Misa Inkulturasi sebagai awal pembukaan Reba Langa. Tentu saja pada perayaan Ekaristi atau Misa Inkulturasi yang baru saja kita ikuti dengan penuh hikmat, banyak pesan-pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan untuk tetap menjaga kelestarian budaya Reba di Jawa ataupun di Kabupaten Ngada. Baik pemirsa, para sahabat budaya dimanapun Anda berada, di belakang saya sesaat lagi kita akan mengikuti prosesi Suyuwi, prosesi di mana kita semua akan menerima pesan yang sangat luar biasa terkait kebaikan-kebaikan dalam hidup maupun ketulusan kebijaksanaan bagi semua generasi dan bagi para masyarakat Langa untuk menjalani kehidupan ke depan, serta sebagai pembukaan untuk memulai santap siang atau makan adat. Untuk itu pemirsa, kita akan menyaksikan bersama prosesi Suyuwi yang akan dilaksanakan oleh para tetua adat di kampung Bupati ini. Terima kasih. Maika makinari nutua teme, sepoke beriuroi, sekepo benari netong, sepeke pengape, o sikokomolo, nito sinuwasia, rapa anapu, lepo moso mesakapa, lepo macam utapa, befuka memukuai, nitilawa si anapu, rapa bulu kumaimu. Kasar mat pana, lo malmolo, goki balik pabe. Anapu, miu palosi. Bela anong zala, pakai na tupasa. Rapa kusala anapu, bepuko mupu, beduke sa opu, bemaka mupa, beduke kumatalaka sa ongada. Opo, ususi, umode, winaone, uleko, widor deso, raba nabu, umongo, bimai poco. Opo, maisi, berilu tua na miripi. Ya, kurapa, o Yesus Kristus, dia nuah, dia kasih hidup. Selanjutnya mereka menyebar ke seluruh daerah Ngada dengan caranya masing-masing. Dan dalam pengembaraan, makanan penguat satu-satunya adalah ubi. Ubi dipotong-potong dan dibagi-bagikan sebagai simbol kerukunan, kesatuan, persaudaraan, dan perdamaian sejati antara mereka.
Bagai dalam cara Ronalai kobar ngaco-ngaco suyawi ngaco-ngaco dia suyawi sini kami suyawi kesore uli bola suyawi sini pecah bela julina lekalapu Bagaimana suyawi teman-teman ada peta tempat di kada kau nari suyawi Tugas saya waktu pernah ture gue ngadu bakal juga gue suwin mawi lalu hai mere o alanga batu leba nana tiana nana deso ini percakapan teman waktu cacing suyawi kita naik kurung batu baka ini percakapan walana suyawi nana peti patlo nana legal api toka salu besi salu sutu kuruku ekor dasau pulau menang putiri putih tamu sale sebab ku bawa betang tutu lamai pai tata dosa mai payola suyawi diri maisi yang mai senang apa modelnya une leko orang deso mesam kerta tulau selikan malau bakal suyawi lama tekai moteman ala suyawi kemusi main aja pekai beket kemusi orang mawon lari kote kemusi orang muda bako fulega kemusi orang puku ay kumu uri ay loko kemusi orang mondel sama kowe baku neto telu kemusi orang ano na jala pakken kuasa kemusi orang natu makalu baru wah mau kalau kota mai aku pingku mai koleko cukup pako satu di lapangan kemusi orang tentu pepu mai kalau itu mai kol mata pate kemusi orang nepok popo molo orang cita malah kepio lalu kakko kemarin kakko iya bicara ngai suyo ritual Burasua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, su'a merupakan tofa yang dipakai untuk bekerja di bidang pertanian. Su'a uwi adalah salib yang mengajarkan kepada kita makna perjuangan hidup dalam memikul tugas dan tanggung jawab dalam mengelola warisan budaya leluhur. Burasua merupakan acara pelantikan, pengukuhan, pengesahan, pengutusan dan pelimpahan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola warisan budaya leluhur yang diwariskan. Marilah kita mengikuti upacara Burasua Rebak Kristus berikut ini. Supo sua tuko sua baca sebunga rusu dua sebunga tua nauna dua rau tahu okisa uma udah rau tahu saya asu bengaramau kema saya lesa benera bisa rau tahu okisa uma udah bodoh saya ulu maegia kalau pun Kau boda tu, boda su nebo musuh. Kaya aku kalah, boda kerja saya Maegia aku karo mela. Kau mana boda jika, boda padi nebo mela. Ne waru cari. Supu sua.
Sia saya kisah Maegia Gulipa Sisi saya diri Maegia Kumimi Maepi diri Maelaka Lange Maelima Leha Mahtat Kunovela Mae saya boleh Mae sedap koko Bongakta Tenaka kedua bongakta Kena dengan amade Kena terpilih kore Marah-marah Komandi moko Umutap bagi dia Kalangata Umi sedekah-sedekah Ma'ilah ngata Kaya nasa-nasa Kena tenaka Pemuzi orang yang sudah mula Yang kecil Fuka Koe Hoko Kode Ini Ketuwe Mue Fogasi Pendi Bekasi Loka Wilawa Rabakaa Memai Pei Koto Memai Teo Pemuzi Boda Tere Koto Parekaa Raba Iso Dio Alu Nego Kete Meceme Raba Kotuda Mula Ngeno Waragara Kesi Moi Siumi Lo Jumo Ke Moke Pegoma Koran Ni Liste Pu Supu Su'a Befao Beli Esao Befa Kesao Maza Rabana Pu Bepo Mosom Zakpa Taba Fuka Mama Rogo Rasu Polo Puti Polo Pero Kono Moko Dia Su'a Misarpa Kristus Dia Bokti Befa Moko Pu Kita dibagi dalam 3 grup layan, nanti akan melayani selain di grup utama juga di samping di arah timur. Pakai bahasa kecil, pengasih, kalau tuh Kita juga mengajak tamu undangan. Teman-teman pelayan. Oh sudah? Yang di bagian penempatan tamu dan juga di Ya baik pemirsa, para sahabat budaya dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama-sama menyaksikan jalannya makan bersama atau makan adat yang terjadi di Kampung Bupati. Baik pemirsa, di sebelah kanan saya telah hadir Bapak Basilius selaku Morinua atau tuan kampung di Kampung Bupati ini. Baik, selamat siang Bapak Basilius. Baik, Bapak Basilius, tadi kita baru saja melakukan ritual yang pertama itu ya memberi makan leluhur atau tika bunusi. Setelah itu kita menjalankan ritual suyuwi, menjalankan ritual bahasa Sua. Mungkin Bapak Basilius bisa sedikit menjelaskan dari 3 ritual ini apa maksud dan tujuan. Tika bunusi itu memberi makan kepada leluhur nenek moyang dari seluruh langa ulum langa meze ko palemala.
kita mengundang leluhur semua untuk makan bersama di sini. Bersama kita seluruh umat, seluruh Langa Mejai Kopalemala. Lalu ritual yang kedua menyangkut dengan Suiuvi. Suiuvi itu mengingatkan kepada leluhur yang sejak dulu mereka datangnya dari negeri asal mereka, yaitu Sinaone, yaitu di India sana, secara berjenjang datang ke daerah Langa ini dengan penuh perjuangan. Mereka melalui darat dan laut, hanya dari Sinaone sana ke Sumatera ke Pulau Jawa ke Sumba ke Flores, dan tibalah mereka di Langa ini. Itu yang masuk di ritual Suiuvi. Lalu yang ketiga Burasua. Burasua itu adalah menyatakan jati diri orang Langa atau orang Ngada itu yang akan dilanjutkan dengan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat adat Langa, itu dengan pesan-pesan leluhur seperti kehidupan sehari-hari bersama dengan masyarakat lain. Memang akhir-akhir ini untuk generasi muda sudah hampir semakin surut untuk melestarikan ini. Tapi kami tetap mengajak dan kita tetap menunjukkan bahwa untuk anak-anak muda kami mengajak untuk tetap melestarikan budaya ini secara turun-temurun. Dan kami juga sebagai tua-tua adat akan tetap mengajak mereka bersama kami selagi kami masih punya masih hidup. Baik, terima kasih Bapak Lius. Baik, pemirsa, para sahabat budaya dimanapun Anda berada, baru saja kita menjalankan wawancara bersama Bapak Basilius selaku Tuan Kampung atau Morinua di Kampung Bupati ini. Kami mengajak untuk para pemirsa juga untuk terus menyaksikan jalannya ritual-ritual selanjutnya bersama channel Ngada Picture. Terima kasih.
Ini tidak hanya sekedar hura-hura. Hura-hura itu dalam bahasa Latin adalah bene agere et laetare. Marilah kita berbuat baik sambil bergembira. Tuhan Yesus mengajarkan kita bergembira sambil bergembira. Tuhan Allah juga malaikat-malaikat sambil nyanyi, dan kita menyanyi ini untuk menghormati nenek moyang kita dan menghormati Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka rebah ini adalah merupakan refleksi dari dimensi ideal dan dimensi realistis. Dapatlah namanya fleksibilitas. Bayangkan, rebah ini sebentar orang akan mengundang dari rumah ke rumah. Menunjukkan apa? Bahwa selama 1 tahun kami bekerja keras, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan makan bersama, kekeluargaan. Tetapi ada 3 substansi dalam rebah. Rebah itu refleksi kritis semua masyarakat. Tadi Pak Bupati sudah mengatakan, kita mesti dari dalam rumah sendiri. Dari kumpul malam ini adalah, atau besok malam itu melakukan refleksi antara keluarga. Kenapa kau tidak ngomong dengan ini? Kenapa kau bermusuhan dengan ini? Kenapa kau ambil tanah orang? Itu inti daripada rebah. Kemudian pada saat kita turun, setelah kita refleksi, ada orang di sebelah rumah yang masih bermusuhan dengan kita. Kita turun ajak dia, mari kita berdamai, kita uwi bersama. Baru kemudian kita penutup bahwa kita bertekad tahun ini kita harus kerja lebih keras, hidupnya lebih baik daripada tahun lalu, dan rebah yang akan datang melakukan refleksi kritis lagi bagaimana hasil kita dalam 1 tahun. Itu fungsi dari rebah. Dan ini sangat Pancasila. Dan kalau rebah ini orang ada, kalau benar-benar mengikuti manifestasi rebah, maka kesejahteraan rakyat akan terjamin di daerah Ngada ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nanti Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati. Besok ada momen lain. Satu lagi. Kami bertiga ini pakai pakaian ini. Ini bukan kerajinan tangan, tapi ini kekayaan intelektual, indikasi geografis yang sudah diakui oleh pemerintah dan sudah diakui oleh dunia. Satu-satunya yang ada di sini kami kasih indikasi geografis dari masyarakat Ngada berupa kain tenun. Jadi kalau orang meniru ini, itu hukumnya tinggi, dendanya tinggi.
Oleh sebab itu, secara ekonomi masyarakat Ngada bisa mempopulerkan ini dan bisa menjual ini secara ekonomi. Warisan budaya benda, rebak, kemudian jai, termasuk haki. Ini mau membuktikan bahwa Rembalanga ini itu sudah tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dipersoalkan lagi. Bagaimana Rembalanga itu diakui oleh negara, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Rembalanga ini kita lihat ini banyak tenunan-tenunan yang dipakai, hampir seluruhnya menggunakan tenun ikat. Dan ini hari ini juga pemerintah Kabupaten Ngada berterima kasih kepada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT yang hari ini kami telah menerima itu ya. Dan ini kerja-kerja dalam rangka agar budaya kita bisa dilestarikan. Demikian juga ikutan-ikutan dari budaya itu juga itu bisa menjadi hal yang sangat memungkinkan untuk peningkatan ekonomi. Jadi ini kita perlu sampaikan apresiasi itu. Dan khusus untuk Rebah saya pikir sudah disampaikan oleh Bapak Yosef tadi ya. Saya pikir jelas ya. Ada beberapa dimensi yang ingin kita capai. Jadi bukan hanya kegiatan seremonial setiap tahun. Ada hal-hal yang lebih dari itu. Sebagaimana tadi yang disampaikan pada saat rasa muda. Masih ada makan lagi, kita kawal 50 hari ini Tuhan ini. Kalau ada yang belum kebagian makan, jangan dulu berangkat dari sini. Mari kita masih menyiapkan semua. Mari kita bersuka cita bersama pada kesempatan ini untuk pembukaan Rembalanga ini. Untuk pelayan, ada sekolah, panitia semua, saatnya kita ke rumah semua kita untuk makan. Selanjutnya kita akan kembali lagi melayani undangan kita. Mari sekali lagi terima kasih banyak, kita suka-suka kita hobi dan kita lanjut. Vamos